Acara ini dipersembahkan oleh tak hanya sebagai kota metropolitan terbesar di timur Indonesia, Makassar juga dikenal dengan potensi wisatanya yang melimpah. Sebut saja Pantai Losari, Pantai Akarena, Pulau Lailae, dan Fort Rotterdam. Tak hanya itu, event-event festival di Makassar bahkan masuk dalam prioritas agenda Kementerian Pariwisata seperti Egg Festival atau F8. Selain beberapa festival besar lainnya, seperti Festival Bahari, Pasar Seni Wisata Makassar, dan Makassar Culinary Night. Pertumbuhan event di Makassar juga tercermin dari antusias para pekerja seni untuk terus melakukan kegiatan atau event yang bisa meningkatkan pariwisata Makassar. Makassar menyimpan banyak potensi pariwisata yang sangat dapat dioptimalkan dengan promosi yang dilakukan melalui penyelenggaraan event. Di tengah pandemi ini, juga tidak menyurutkan semangat untuk menggelar berbagai kegiatan event, tetapi penerapan protokol kesehatan sesuai panduan CHSE. Event bagi para pariwisata Kota Makassar sangat menjadi sesuatu yang menjadi andalan di Kota Makassar. Dikarenakan kegiatan MICE menjadi penopang 60% kegiatan kepariwisataan di Kota Makassar. Hampir juga 60% ketersediaan kamar diisi oleh kegiatan MICE, termasuk adalah event. Event bagi Kota Makassar, kita setiap tahun mempunyai sekitar 22 event yang menjadi top Kota Makassar. MICE sendiri memberikan kontribusi nyata 60% dalam perkembangan pariwisata di Kota Makassar. Berapa banyak talent-talent yang kita miliki. Terus kemudian vendor-vendor berkualitas di Kota Makassar. Bahkan secara position yang dari 16 destinasi MICE di Indonesia, Makassar berada posisi kelima nasional. Ini memberikan bukti bahwa positioning kita untuk kegiatan meeting, incentive, convention, dan exhibition itu sangat besar. Industri yang terhambat terkhusus dalam adanya penundaan kegiatan festival seni dan budaya di Kota Makassar jelas banyak memberikan dampak yang sangat negatif terhadap industri-industri seperti vendor, terus kemudian sanggar-sanggar, pelaku musik, seni dan budaya, terus kemudian bukan hanya pelaku-pelaku hal barang dan jasa seperti itu, tetapi juga hal-hal yang lain seperti rental mobil, terus kemudian hotel, restoran itu mengalami penurunan. Sehingga adanya pandemi ini membuat sektor pariwisata, terkhusus dalam penyelenggaraan event, itu menjadi terhambat. Itu adalah beberapa sektor tadi. Sehingga kita berharap dengan adanya beberapa inovasi dan program vaksinasi yang semakin tinggi di Kota Makassar, kita bisa membuat sesuatu yang lebih untuk membuat bagaimana industri ini bisa bertahan hidup bahkan bangkit kembali karena adanya program-program vaksinasi, terus kemudian penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat yang semakin taat. Itu memberikan bukti bahwa kita ingin semua keluar dari hambatan ini. Kita ingin semua bangkit melalui penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi sehingga industri event
maupun kegiatan festival seni dan budaya di Kota Makassar bisa berlangsung kembali. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam mendukung industri event di tengah pandemi adalah kami telah melakukan vaksinasi kepada seluruh pelaku seni dan budaya di Kota Makassar pada Hari Kebudayaan Kota Makassar 1 April kemarin. Hampir kurang lebih 1.000 pelaku seni, baik seni pertunjukan, seni musik dan sebagainya, telah melakukan proses vaksinasi. Kemudian, sejak tahun 2020 kami telah melakukan sosialisasi tentang protokol CASC dalam pelaksanaan event-event di Kota Makassar. Kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, Satgas Covid Kota Makassar untuk mengeluarkan izin-izin rekomendasi kegiatan yang di dalam poin-poinnya adalah mereka harus taat dalam penerapan protokol kesehatan sehingga event-event yang berlangsung bisa dipastikan tidak melanggar protokol kesehatan. Itulah adalah salah satu upaya Dinas Pariwisata dalam mendukung keberlangsungan event-event pariwisata di tengah pandemi sekarang ini. Kita semua pasti sangat merindukan untuk menonton konser, melihat pertunjukan. Jadi saya berpesan kepada seluruh penikmat event, yang harus kita lakukan adalah pertama, mengikuti aturan dari pemerintah, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Kami berpesan untuk segera melakukan vaksin, karena hanya vaksin dan penerapan protokol kesehatanlah kita bisa terhindar dari COVID-19. Minimal kita melakukan pencegahan dari diri kita agar kita semua bisa kembali bersama-sama melaksanakan event-event di Kota Makassar untuk menghibur para warga Kota Makassar. Bagi para pelaku industri event di Kota Makassar, untuk dapat mengetahui panduan pelaksanaan CASE pada sektor event yang telah disediakan oleh Kemenparekraf, bisa langsung mengunjungi website case.kemenparekraf.go.id. Untuk memastikan semua event berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, guna meminimalisir risiko terjangkit COVID-19, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar juga meminta agar seluruh yang terlibat dalam sebuah event agar tetap melaksanakan sesuai panduan CHSE dari Kementerian Pariwisata. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh tak kalah penting datang dari Satuan Gugus Tugas COVID-19 bagi beberapa pihak mendengarkan nama Satgas sebagai pembatas kegiatan kita, padahal sebenarnya dia hanya melindungi kita, mencegah transmisi penularan COVID-19 di Makassar. Event adalah sebuah usaha untuk bagaimana menyatukan semua kebutuhan akan wisata dari masyarakat. Untuk sebuah kota seperti Makassar yang notabene adalah kota metropolitan yang tidak punya spot-spot alamiah atau natural, maka man-made event adalah merupakan bagian yang begitu penting untuk membangkitkan pariwisata di kota Makassar. Terutama Makassar punya keistimewaan gastronomi, di mana dengan gastronomi ini adalah bagian dari produktivitas kegiatan wisata di kota Makassar, merupakan juga salah satu magnet yang kuat bagi kota Makassar. Nah, di era pandemi seperti ini kita harus punya inovasi untuk menerobos kendala-kendala social distancing
yang hari ini menjadi bagian daripada protokol perilaku dari masyarakat. Makassar sudah mencobanya pada saat 17 Agustus kemarin. Kami tetap bisa membuat event kolosal Hari Kemerdekaan di laut, kemudian dengan begitu viral, ya. Jadi kekuatan yang kita pakai adalah kekuatan media online atau media sosial, ya, bukan kekuatan tatap muka, tapi kekuatan tatap maya yang kita pakai. Ternyata itu juga bisa menjadi bahagian daripada event yang berhasil. Karena event yang berhasil akan diukur dari seberapa besar viewernya, ya, dari event itu. Dan ternyata kita sempat menjadi top of the top dari video tentang kegiatan tematik di Pantai Losari itu. Artinya membuat event di era pandemik bukan sebuah dilema, tapi menuntut sebuah inovasi-inovasi terobosan baru dengan menggunakan teknologi yang dimiliki dengan bentuk kolaborasi, karena sesungguhnya kerumunan itu hanya ada pada saat tidak menjaga jarak. Pada saat kita menjaga jarak dan pesan wisatanya sampai dan ada penikmat wisatanya, maka wisata dengan sistem hybrid bahkan full online atau full daring itu merupakan sebuah kreativitas. Tinggal bagaimana rasa luring ini bisa menjadi rasa daring, kira-kira seperti itu. Jadi saya didatangi oleh kelompok-kelompok seniman yang betul-betul mendapat dampak yang begitu berat akibat pandemi. Yang kemudian kami mencoba membuat sebuah inovasi di mana kebetulan di Makassar punya gerakan namanya Swap on the Road, atau boleh dikatakan tracing on the road. Yang kemudian tracing itu adalah bahagian yang membuat masyarakat tegang. Maka kami mengundang para seniman untuk menjadi bahagian pencair suasana Swap on the Road ini. Dan ternyata kita berhasil dalam beberapa spot, berhasil mengundang para seniman di beberapa spot untuk ikut berpartisipasi secara produktivitas. Sekali lagi, dengan jembatan atau bridging inovasi, event bisa kita laksanakan dengan cara-cara yang lebih cerdas. Jadi kita hanya memerlukan kecerdasan yang baru untuk bisa melakukan event sekaligus melakukan usaha-usaha mitigasi dari pandemi COVID-19 ini. Swap on the Road adalah usaha untuk mengurangi mobilitas. Bisa dibayangkan kita ingin mengurangi mobilitas, tetapi bagaimana dia menjadi event pariwisata, ya, yaitu dengan bagaimana orang masuk kemudian mendengarkan lagu duluan, ya, dengan live di jalanan, sehingga otak orang, ya, masuk bukan otak penyumbatan atau otak pembatasan, tapi otak wisata, sehingga hampir 10.000 orang yang disuap, hampir tidak ada keluhan saya lihat di media sosial dari gerakan itu. Padahal gerakan ini adalah gerakan yang paling ditakuti, di mana orang dihadang di jalan kemudian disuap. Tapi karena ada aroma irama dan warna wisatanya dengan melibatkan para seniman yang live di beberapa titik, menyebabkan suasana itu menjadi lebih menarik. Kemudian para seniman juga mendapatkan income di waktu yang sulit, dan masyarakat Makassar mendapatkan testing gratis, dan pemerintah Makassar mendapatkan tracing dan monitoring, screening yang banyak itu. Protokol yang telah disampaikan menjadi bagian daripada standarisasi pariwisata kita, saya kira adalah hal yang menarik. Nah, banyak sekarang misalnya konser-konser virtual misalnya. Kemudian kekuatan personal para seniman itu teruji di saat-saat seperti ini, saat-saat hybrid seperti ini. Kenapa? Karena di era yang sulit seperti ini, tentunya inovasi-inovasi dan kekuatan person menjadi kekuatan yang harus diramu dengan inovasi yang baik, sehingga orang punya kepentingan, walaupun tidak tatap muka tapi dengan tatap maya, dia akan merasakan hal yang sama dengan tatap muka. Jadi standar yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata ini tentunya akan memberikan wadah standar untuk protokol kesehatan di bidang pariwisata yang memberikan ruang bagi para
penggiat pariwisata atau konten kreator untuk membuat kreasi-kreasi baru dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga standar ini menjadi sedemikian penting dan tentunya akan membuat ruang-ruang mitigasi yang jelas di industri pariwisata. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Oh yeah, kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku, teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Cari hangat mentari dalam derasnya hujan, tersembunyi di balik awan gelap menghitam. Hold you tight, I'm calling, I'll take control your body and soul, meant to for sure am already yours. Meski di era pandemi saat ini, pemerintah Kota Makassar berusaha memenuhi kebutuhan berwisata untuk masyarakat di Kota Makassar. Event merupakan bagian penting untuk meningkatkan pariwisata. Maka dari itu, industri event harus optimis dan beradaptasi, serta berinovasi menghadapi pandemi ini. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan. Makassar sekarang sudah 46%, salah satu yang terbaik di Indonesia, 10 terbaik. Itu pun karena vaksinnya tidak lancar. Kalau vaksinnya lancar, insya Allah kita bisa yang terbaik. Yang kedua, kami tetap melaksanakan event-event yang telah kita agendakan, termasuk Hari Kebudayaan, dengan cara kita tetap mengapresiasi pakaian adat kita, kemudian lebih menyapa secara virtual, kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang menyokong atau mendukung penanggulangan COVID-19. Temanya semua harus ke COVID-19. Sehingga kemampuan budaya yang bermutasi dengan kondisi pandemi seperti ini, jadi bukan hanya virusnya yang bermutasi, budaya pun harus bermutasi, ya, agar bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi terkini. Dan ternyata kami juga melaksanakan Hari Kebudayaan yang melibatkan semua anak sekolah di rumahnya masing-masing. Tidak kurang satu apapun juga, dan kemeriahannya itu cuma bedanya adalah kita tatap maya, itu saja. Perlu para konten kreator untuk membuat event-event, sekali lagi dengan kekuatan person, dengan banyak pilihan. Bedanya virtual,
Dan bedanya dengan tatap muka, kalau tatap muka itu bisa satu event dengan banyak pilihan, banyak artis atau banyak seniman. Nah, tapi bedanya di virtual buat banyak pilihan. Nah, sehingga saya kira perlu eksplorasi kreativitas dalam hibridisasi pariwisata kita. Ya, misalnya begini. Saya lagi akan membuat seperti itu sama teman-teman di pariwisata dan para seniman. Dia menyanyi di atas gunung. Jadi live di gunung yang sebenarnya. Jadi dapat dua kekuatan seni dan kekuatan alam yang dirindukan pada saat pandemi seperti ini yang mereka tidak bisa kunjungi, atau di atas perahu di laut. Ya. Nah, pada saat bersamaan kita bisa bikin di laut, bisa bikin di gunung, dan dia bisa akses memilih yang mana gunung, yang mana laut. Bisa di atas gedung misalnya. Nah, itu yang saya maksud dengan kreasi-kreasi baru yang mengumpulkan semua kekuatan wisata, baik tempatnya maupun orangnya. Pemerintah Kota Makassar berusaha memenuhi kebutuhan berwisata dengan terus berinovasi untuk menerobos kendala social distancing. Menurut orang-orang nomor 1 di Makassar ini, mengadakan event di era pandemi bukan sebuah dilema, tapi menuntut sebuah inovasi dan terobosan baru dengan memanfaatkan sebuah teknologi. Salah satu contohnya dengan menggelar event secara online atau hybrid yang tetap berpedoman pada aturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Acara ini dipersembahkan oleh